makanya saya dan Pak Mangku ini mungkin sudah mengerti ya kalau di sini. Kawitannya begini, karena kan asal mula dari situs kawitan. Situs kawitan itu ditemukan oleh petani di sini. Dulu kan hutan ya, hutan dan rimba. Karena ditebang sama penduduk, sebetulnya ada yang memperkasai untuk dibuat desa dulunya itu. Tentara zaman dulu, tentara yang tidak mempunyai gaji dari pemerintah, namanya veteran. Nah, veteran. Tapi veteran itu enggak sebanyak yang diharapkan, tapi hanya berapa gitu. Dia membuka alas ini, membuka hutan ini, dia dijual tanah itu sama veteran. Karena setelah itu disurvei dengan pemerintah, penghuninya itu bukan veteran, hanya berapa gelintir veteran saja. Makanya ini setelah hutan ini sudah ditebang, ya sudah penghuninya banyak. Nah, lantas dicabut masalah itu, terus ditanami pohon-pohon ini. Boleh diteruskan, tapi ditanami pohon-pohon ini. Karena gundukan itu, situs, namanya situs dulu gundukan. Karena dirata dengan petani yang akan menanami itu, ditemukan batu bata yang seperti Bapak lihat sekarang ini kan batu batanya besar-besar. Lantas itu sudah ditemukan karena itu penghuninya banyak. Itu banyak yang membutuhkan masalah batu itu. Makanya dalam waktu itu membawa musibah ya dalam waktu itu. Dalam waktu itu banyak yang berkorban, banyak yang mati. Tapi kan mati itu bukan alasan membawa bukti yang ada di situ ya. Tapi karena itu di penjelasan dari orang sepuh zaman itu, dia untuk mengembalikan barang yang diambil, yang maupun di sana itu dibuat tungku atau dibuat apa itu? Tuman itu tungku ya, Pak. Tinggi dia apa ya, alasnya tempat air itu. Karena sudah dikembalikan, dia itu ternyata bisa sembuh. Tapi banyak yang meninggal karena apa? Tidak mengerti masalah itu. Setelah itu salah satu mengembalikan, dia itu sakitnya itu sembuh, lantas dimengerti semua masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Karena dia sudah mengerti, terus dia itu merasa tidak terganggu, lantas dia itu terus ada yang menanam, ada yang
tanamannya itu di sini ternyata subur sekali. Mungkin tidak hanya saya, Pak Mangku ini ya mengerti itu masalah kesuburannya tanah yang di sini. Terus sekarang sudah pulih seperti dulu, tapi bukan hutan rimba, tapi hutan tanaman. Dan kalau di sini hanya sampai di sini saja hutan tanaman itu, karena ke sana belum dibuka oleh masyarakat. Di sana masih hutan apa itu? Hutan rimba. Itu banyak yang tahu maupun saya memastikan dia yang melinggih di situ Resi Markandeyo, Empu Baradah, dan Gajah Mada. Kalau Gajah Mada itu ternyata kalau saya orangnya gede, tinggi itu, yang melinggih, yang beristana di sana tuh. Kalau sekarang kan siapa saja yang dilinggihkan kan datang gitu ya. Ada sebelumnya, sebelum ini dibikin, sebelum itu sudah di sana sudah ada. Dulunya kan berupa gundukan, tapi nggak ada, itu hanya bekas patirtan dan gundukan itu. Setelah diratakan, setelah itu ditemukan apa yang ada di gundukan itu, dia diamankan ya. Tapi zaman sekian itu jarang orang yang kuat mengelola di situ. Zaman masih itu ya, karena ke apanya, mungkin apa ya, karena nggak kuat itu menyalahi apa itu kehendaknya gitu ya Pak. Karena dulu nggak dibangun itu nggak bisa itu dibangun semenjak tahun berapa Pak? Dibangun kan setelah ini jadi disengker. Sebelumnya enggak, hanya disengker dengan bambu. Kalau setelah itu, setelah di upacaranya khusus, dia enggak nganu itu. Banyak orang semua orang nggak merasa terganggu gitu. Sebelumnya kan takut ke sana, tidak seramai sekarang. Kalau di Jawa angker, kalau di Bali nggak tahu lagi. Tiga-tiganya itu yang melinggih di situ kukira, tapi si dia nggak pernah bicara, nggak mau bicara. Terkadang kelihatan di waktu meditasi, kebanyakan itu. Tapi sekarang nggak anu lagi saya. Kalau masih dulu katanya masih angker itu ya, itu sering saya kalau meditasi di sana itu. Feodalanya jatuh pada hari Budo Kliwon, Wuku Sinto feodalanya.
Kalau menginap karyanya pasti itu hari Sabtu Minggu. Sabtu malam Minggu. Enggak. Kalau Hindu ya hanya kerahayuan dan gampang mencari rezeki gitu aja. Kalau Ya untuk keselamatan aja. enggak, kerahayuan dan mencari rezeki, gampang apa itu berdagang biasanya gitu ya. Sama saja di sini kalau di sana sama saja. Ada juga yang ini minta keturunan. Belum lama ini semua itu pemendek itu satu bis itu laki semua, jomblo semua, minta keturunan semua. Jomblo kok minta keturunan? Ya sewaktu-waktu kalau sudah dapat jodoh biar lekas mendapat keturunan gitu. Apa saja kok, warna-warni, maupun menyanang, maupun pejati, maupun apa itu Pak? Namanya? Apa Banten? Banten suci apa ya? Ya. Itu terserah Terserah Pak. yang bawa. Yang tangkil. Jadi apa aja mau. Ya. Kalau yang kebanyakan itu membawa itu wedang kopi dan susu. Pengempon ini 9 desa. 9 desa pengemponnya, tapi puronya pinter Mbak, 26 apa 28 loh Pak. Lek nih pemangkunya semua 58 pengemponnya. Jadi sewaktu odalan Ujawali ya, Ujawali itu semua sama-sama ngayah di sini. Nggak boleh dibongkar. Sampai sekarang nggak boleh Nggak boleh. dibangun, itu kan cuma betengnya. Disengkernya, penyengkernya dibangun. Kalau apa peninggalannya tetap di situ. Yang menerima itu banyak, itu jalan itu ya. Itu sepertinya ini loh, kori masuk ke kawasan Purwo. Karena apa? Karena kalau belum atur piuning di situ maupun ke sana-sana, tidak diketemukan yang di dalam sana yang dituju gitu. Jadi banyak pemendek itu atur piuning di situ. Kalau akan kemana, ke Gua Istana, Gua Putri, Gua Padepokan, Gua Tugu, kan banyak peninggalan di waktu itu.